Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wasyukurillah amal ba'd. Hari ini bertepatan di Jumat yang berkah. Insyaallah Allah kasih kemudahan dan keberkahan. Hari ini Umam akan menjelaskan beberapa kisah di mana dan ingin juga menerangkan apa sih benda bertuah dan apa manfaatnya dan apa mudaratnya. Yang kedua adalah cara doa untuk anak menjadi lembut hatinya, lembut bicaranya, dan menjadi anak yang soleh dan soleh insyaallah. Dan yang ketiga adalah amalan sedekah ba'da Jumat, yang insyaallah sedekah ini membuka pintu keberkahan. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama bersalawat untuk selalu mengingat dan mencintai dan mengenang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat dan selalulah bersolawat, apalagi amalan yang paling begitu sangat membuka hati, pikiran dan ucapan kita adalah dengan bersolawat. Insya Allah dengan bersolawat dilapangkanlah pintu keberkahan kita dan selalu insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama yang kita bahas adalah di kanan Umam ada tasbih dan di kiri Umam ada keris. Manakah benda bertuah di antara kedua ini? Dan jawabannya adalah dua-duanya bertuah atau berkhodam. Tergantung bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berucap, dan bagaimana kita di dalam hati kita. Ya. Contoh tasbih ini, manfaat tasbih ini untuk mempermudah kita dalam berzikir, mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, Asmaul Husna, dan lain halnya agar kita lebih dipermudah, agar kita tahu jumlahnya dan bagaimana kita manfaatnya nanti, apa yang kita inginkan. Setiap benda yang kita pegang dan kita amalkan dengan pikiran, lisan, dan hati kita, insya Allah ini akan bertuah dengan sendirinya. Jadi positif atau negatifnya itu tergantung dari diri kita sendiri. Yang kedua, kenapa keris ini? Kebanyakan keris ini mitos dengan benda pusaka yang luar biasa. Memang benda pusaka yang luar biasa tergantung dari siapa pemiliknya, siapa pemberi amalannya. Keris ini adalah pusaka peninggalan dari orang-orang zaman dulu leluhur kita yang Umam dapat ini dari Solo. Bagaimana cara merawatnya? Ya rawatlah dengan bersih dan biasa saja, tanpa perlu ada klinik-klinik hal lainnya. Apakah ini berkhodam? Ya, ini benda berkhodam atau bertuah. Insya Allah ini positif. Dan apa nama keris ini? Bismillah, yaitu keris Nogososro, yang dimana banyak kisah tentang keris Nogososro ini yang begitu banyak ceritanya, tapi Umam memeliharanya sekedar untuk sebagai koleksi Umam, karena memang banyak juga benda-benda pusaka bertuah yang datang sendiri, yang hadir ke Umam, terus ada yang minta dirawat dan segala macam halnya, tapi ya Umam anggap sebagai hiasan dan sebagai juga
koleksi bagaimana kita adat istiadat kita sebagai orang Indonesia yang penuh dengan berbagai macam kebinekaan, yang itu bermacam-macam suku, agama, dan juga adat istiadatnya dan peninggalan-peninggalannya. Ya, ini salah satunya keris ini, peninggalan dari leluhur kita. Zaman waliullah juga sering memakai ini untuk sebagai hiasannya, untuk sebagai pelindungnya, untuk sebagai, dalam arti jika ada kejahatan dia bisa menggunakannya. Jadi apapun benda bertuah yang kita miliki, berpikirlah, berucaplah, dan dalam hati kita tanamkan ini positif untuk diri kita dan orang banyak. Jika pikiran kita, lisan kita, dan ucapan kita sudah negatif, maka akan negatif juga yang akan kita miliki dari pusaka bertuah ini. Insya Allah, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penerangan dari pusaka bertuah ini bisa bermanfaat, dan insya Allah juga bisa menjadi tolak ukur mana yang baik untuk kita rawat, mana yang buruk yang untuk kita hilangkan. Yang kedua adalah bagaimana doa untuk menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, lembut bicaranya, lembut hatinya. Yang pertama, saat anak kita masih balita atau umur sebelum dia balik, atau umur dia kisaran 12 tahun atau 13 tahun, saat dia melek atau dia terjaga, peganglah kepalanya. Ini untuk ibu dan bapaknya yang melakukan lebih baik. Peganglah kepalanya dan usaplah sambil membaca surah Al-Ikhlas 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacalah 7 kali dan peganglah kepala anak kalian, kepala anak kita, dan doakan kepada Allah dalam hati, ya Allah, jagalah anak ini dari lindungan dari segala macam bahaya dan bala serta gangguan jin dan setan dijauhkan. Ini yang pertama, agar anak kita terhindar dari segala bahaya dan dari gangguan jin dan setan. Yang kedua adalah untuk melembutkan ucapan dan hatinya. Saat anak kita tertidur, peganglah dadanya, usaplah pelan-pelan sambil membacakan surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Peganglah dan bacalah 7 kali. Karena apa? Dan kita membaca dan mengusapnya saat anak kita tertidur. Insya Allah inilah doa kita kepada Allah dan sunnah Rasulullah kepada Siti Fatimah Al-Zahra. Selalu dilakukan setiap Siti Fatimah tertidur dan dia membacakan surah Al-Qadr. Agar apa? Agar lembut hati anak kita, agar lembut ucapan anak kita. Insya Allah. Dan amalan ketiga di Jumat ini adalah sedekah pada Jumat. Kenapa di pada Jumat ini begitu keberkahan? Bersedekahlah semampu kita. Dan yang disedekahkan adalah yatim atau yatim piatu. Saat kita bersedekah, pakaikanlah amplop lebih baik biar tidak terlihat jumlahnya. Karena di dalam amplop kita akan menaruh keikhlasan. Karena ilmu ikhlas ada 3 yang harus kita terapkan. Ikhlas dalam pikiran, ikhlas dalam ucapan, dan ikhlas dalam hati. Agar ini benar-benar yang namanya ikhlas. Bukan ikhlas hanya di ucapan, bukan ikhlas hanya di pikiran, dan bukan hanya ikhlas di hati. Tapi 3-tiganya harus kita selaraskan. Kita taruh amplop, kita serahkan kepada anak yatim itu dengan tangan kita, dan ciumlah tangan kita oleh anak yatim atau yatim piatu tersebut, dan usaplah kepalanya sambil kita berdoa, ya Allah, berilah keberkahan dengan aku menyantuni anak yatim ini. Usaplah kepalamu, kepala anak yatim itu. Jika kalian punya hajat, sebutkanlah hajatnya, hingga insya Allah Allah akan kabulkan. Insya Allah. Usaplah kepala anak yatim itu. Kemudian setelah diusap anak yatim itu, basuhlah ke mukamu, basuhlah ke muka kita sendiri, basuhlah ke muka kalian dengan membaca Bismillahi ya Allahu ya Latif, dan usap ke dada kita. Fungsinya apa? Agar kita mendapat kecerahan, ketenangan, dan kesejukan dalam hati dari sedekah itu. Karena apa? Dalam setiap helai rambut anak yatim piatu mengandung banyak keberkahan, dan setiap helainya adalah suatu keberkahan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Insya Allah. Minimal berapa untuk setiap pada Jumat? Minimal 3. Minimal 3. Banyaknya berapa? Bebas.
Setiap anak selalu cium tangan kita, kasih uangnya, kita usap kepalanya, kita usap ke muka kita dan dada kita. Insya Allah dengan kita bersedekah akan dibukakan pintu keberkahan, akan diangkat semua segala macam penyakit kita. Dan satu lagi, itulah amalan yang sampai nanti kita tiada, yang akan terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat dan sedekah. Ya, dalam kubur hanya dua itu yang bisa membantu kita. Dan satu lagi, doa anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Sebelum kita akhiri, mari kita berselawat kembali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Berselawat, karena dengan berselawat insya Allah lapang hati kita. Saya Muhammad Adrik Mansur MZ atau Masjid, itu nama orang tua saya, bersama Airil santri saya, yang insya Allah akan selalu menebarkan kebaikan di mana saja berada dan akan selalu memberikan ilmu yang bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, jangan didengarkan. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari Anda. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa guna?